Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khair khalqillahi ajma'in wa ala alihi wa azwajihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jam'i waddin. Ikhwatal Islam azakumullahu taala jami'an, para pemirsa dan peserta tabligh akbar yang bertemakan ibadahku hanya sebatas Ramadan, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagi para pemirsa yang menyaksikan pada pagi ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memasuki waktu pagi, aminan fi sirbih, yang dimana dia memasuki pagi itu dengan ketenangan, dengan keamanan, dengan kesejahteraan. Mu'afan fi jasadih, dia merasa sehat, alhamdulillah. Baru bangun tidur, sudah lihat pemandangan indah. Bangun tidur, ya, segera ia menyegarkan jiwa, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fajar dan ibadah-ibadah yang lainnya. Indahu qutu yaumi, ya. Dan dia bisa makan, bisa mengonsumsi apa saja di pagi hari itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu telah menyiapkan kita rezeki. Ya. Dan di antara rezeki itu adalah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Ana wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Ya. Amalan siyam, amalan salat, amalan zakat, iktikaf, ya, tarawih yang mungkin ada mengikut satu juz satu malam, dan ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amalan yang kita lakukan. Ya. Pentingnya jamaah sekalian, kita, para pemirsa sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima segala amalan ibadah yang kita kerjakan. Ya. Kita sudah jelaskan di video kita atau di kajian kita sebelumnya tentang bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim, ya, tatkala masuk Ramadan, telah pergi Ramadan, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan bukan bersenang-senang, bukan menggunakan pakaian baru, beli ini, beli itu, ya. Tapi yang mereka lakukan, mereka bersedih dan menangis. Jangan sampai dengan amalan yang kita kerjakan, yang mereka kerjakan di bulan Ramadan nggak diterima. Karena sejatinya ini jamaah sekalian, para pemirsa yang ada channel, kita ini ibadah. Kita melakukan amalan soleh. Tidak ada yang sebenarnya menjamin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa menerima. Gak ada yang bisa menjamin. Anda sholat misalnya, apakah Anda percaya dan apakah Anda merasa bahwa sholat ini yang saya lakukan ini diterima? Gak ada. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amalan yang kita kerjakan baik di bulan Ramadan dan selama kita hidup di dunia ini, kita bisa, ya, mendapatkan surga dengan diterimanya ibadah kita. Bulan Ramadan telah berlalu, para pemirsa sekalian. Sebagian kita di hari-hari ini mengisinya dengan silaturahim. Orang Makassar bilang mas ziarah. Ya. Pergi ziarah ke rumah A, ke rumah tante, ke rumah paman, om, rumah bibi, ya. Rumah keluarga A, keluarga B, atau bahkan ada ke rumah temannya, ya. Intinya di hari-hari ini, ya, kebanyakan dari kita menggunakannya untuk
bersilaturahim dengan siapapun itu. Dan ini amalan yang sangat luar biasa. Ya, amalan yang sangat luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahabba ayyubasata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu." Barang siapa, kata Nabi, yang ingin dipanjangkan umurnya, ya, dan dipanjangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Hadirin hadirat para pemirsa MRAL Channel, pada kegiatan Tabligh Akbar kita pada hari ini, bahwa di bulan Ramadan memang dia ibarat satu ruangan yang di momen itu dihiasi dengan banyak hiasan. Diberikan banyak hiasan di dalamnya. Dan di antara bentuk hiasan itu adalah amalan soleh. Coba kita tanya saudara kita, om kita, tante kita, atau siapa saja. Coba kita tanya. Anda kalau di bulan Ramadan puasa misalnya, ditanya kenapa puasa? Ya karena banyak orang yang puasa. Masa saya nggak puasa? Ditanya, antum kenapa taraweh? Salat taraweh. Orang-orang kan salat taraweh. Masa Anda nggak taraweh? Jadi terkadang ibadah-ibadah itu seseorang melakukannya karena ya mungkin orang lain juga lakukan gitu. Orang lain juga melakukannya. Sehingga kadang kita merasa gak afdol ini kalau anak gak ikut, ini harus ikut. Harus saya melakukan juga ini. Gak afdol ini masa anak gak sholat, gak puasa ya, dan ibadah yang lainnya jemaah sekalian. Maka para pemirsa dan peserta Tabligh Akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan tadi dia ibarat hiasan ya, kamar yang dipenuhi dengan hiasan. Berbagai macam ketaatan kita lakukan di dalamnya. Di antaranya ada sholat, ya, sholat tarawih. Di antaranya ada sedekah, memberi makan, bahkan biasanya masjid, beberapa masjid itu buat jadwal untuk menyediakan hidangan buka puasa di masjid. Ya. Dan ini antara sedekah karena memberikan makan kepada orang yang berpuasa, dan pahalanya luar biasa, sama seperti dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Luar biasanya. Nah, sekarang ya karena jiwa ini sudah dipenuhi dengan berbagai macam motivasi untuk ibadah di bulan Ramadan. Sekarang ini kita bulan Syawal, sudah Idul Fitri. Ya, sudah berlebaran, makan opor ayam, makan kari ayam, dan seterusnya, ya. Maka sekarang apa tugas kita? Apakah ibadahku hanya sebatas Ramadan yang menjadi tema kita pada hari ini? Ataukah ibadah itu kita lakukan sepanjang masa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu, sujudlah engkau kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa sekalian, memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Bukan hanya sebentar, bukan hanya beberapa hari, bukan ayyam ma'dudat. Ya. Bukan hari-hari tertentu kita melakukan ibadah itu. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita ibadah sepanjang masa. Ya, sepanjang masa. Karena di antara urgensi atau fungsi ya diciptakannya manusia
adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi maksiat yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Jadi, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi memang kita diciptakan untuk ibadah. Maka karena itu fungsi kita, itu tujuan kita diciptakan untuk ibadah, maka selama kita hidup di dunia ini, maka wajib bagi kita untuk ibadah. Makanya nasihat para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba yang rabbani, hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hambanya Ramadan. Baru lagi ruku, baru lagi sujud, baru lagi minta sama Allah, baru lagi ngaji kalau ada Ramadan. Kalau nggak ada Ramadan, sudah selesai, tutup lagi mushafnya, simpan di lemari jadi pajangan. Ya. Jadi ibadah kita itu tidak sebatas dengan Ramadan. Ibadah kita itu sampai kita mati, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang hakikat seorang muslim diciptakan di dunia ini adalah memang ibadah. Yang harus kita lakukan itu ibadah saja. Ya, karena memang dunia ini seperti penjara bagi kita seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir." Dunia itu sijnul mu'min, penjaranya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir, ya, orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dikatakan ya? Kenapa dikatakan bahwa dunia itu adalah sijnul mu'min? Karena kita ini memiliki batasan-batasan. Dan kita tahu penjara itu kan ada batasannya. Dikunci sana, dikunci situ, nggak bisa kabur. Ya, karena tertutup, ada batasan. Maka sama juga dengan seorang muslim. Seorang muslim, dia ditutup. Ya, ditutup dengan syariat kita yang Allah Subhanahu wa taala telah batasi, ya, untuk kita tidak keluar dari koridor syariat itu. Makanya dunia ini disifatkan sijnul mu'min, ya, penjara bagi orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatul kafir, dan bagi orang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk mengeluarkan hawa nafsunya. Apa saja yang ada di pikirannya, dia mau bikin A, mau bikin B, mau bikin C, dia melakukannya karena tidak ada keimanan. Karena mereka menganggap bahwa kehidupan dunia ini adalah tempat mereka untuk mengeluarkan hawa nafsunya, melakukan apa saja yang mereka inginkan. Ya. Makanya di antara firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Orang yang masuk ke dalam neraka, kata Allah, sesungguhnya yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak menggunakan telinga ini semestinya untuk mendengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata, Allah berikan mata, tapi dia tidak menggunakan mata ini, ya, untuk semestinya, untuk digunakan pada tempatnya. Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah, sungguhnya mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Bal hum adall, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu sifat orang-orang kafir. Mereka yakin, mereka percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Mereka, ya, tatkala mereka pergi ke suatu tempat naik perahu, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Wa idza fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka di kapal, di perahu, mereka minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan orang kafir juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menutupnya falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tapi tatkala orang kafir ini sampai di ya tempat tujuannya, sudah sampai di daratan, idzahum yusyrikun. Mereka kembali berbuat syirik. Mereka kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini orang-orang kafir. Maka kita tugas orang yang beriman betul-betul memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk beramal soleh. Pernah ditanya oleh Nabi SAW bahwa mata rahah, kapan kita mau istirahat? Ya, kata Nabi SAW, ar-rahatu fil jannah. Sesungguhnya istirahat itu tatkala engkau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kakimu sudah masuk, sudah memijak di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah atau sesuatu yang ingin mengantarkan kita kepada surga itu harus dilalui dengan perjuangan. Kita nggak bisa santai-santai, hanya tidur saja, nggak sholat, mau masuk surga, nggak bisa. Kita harus bangun, ya, menyegarkan jiwa kita untuk sholat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin wal hadirat, para pemirsa dan peserta tabligh akbar pada hari ini, azakumullahu taala jami'an, maka ada beberapa cara yang akan kita sampaikan bagaimana caranya istiqomah setelah Ramadan. Ya, istiqomah setelah Ramadan. Kita coba flashback. Gimana kita semua tatkala Ramadan datang. Kita di antara kita ada yang semangat buat target A, B, C, D, apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Ada yang khatam 30, khatam 60, sekian-sekian, ada itikafnya di sini. Maka hal yang paling pertama untuk harus kita lakukan di antara kiat-kiat untuk istiqomah setelah Ramadan adalah buat target yang baru. Buat target yang baru. Kita harus, ya, kehidupan seorang muslim itu harus tertata rapi. Ya, kita harus rapi, bukan hanya kehidupan dunia kita yang harus rapi. Ana izin minum ya. Bismillah. Jadi kehidupan seorang muslim itu harus tertata rapi. Tertata rapi, kemudian setelah itu silahkan jalankan target Anda. Kemudian yang kedua adalah evaluasi dari target yang telah kita buat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Ya. Lihatlah diri kalian, ya, apa yang akan kita lakukan di esok harinya. Evaluasi terus. Bagaimana amalan kita? Kemudian cari karib yang soleh. Cari kawan yang soleh. Ya, karena kawan yang soleh ini akan mempengaruhi Anda untuk melakukan ketaatan. Akan memudahkan Anda untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, hendaknya kita untuk bisa melaksanakan amalan soleh tersebut dengan kita mencari karib, teman yang akan menemani kita berada di atas jalan yang benar ini. Cari karib yang soleh. Almar'u ala dini khalilihi. Ya, sesungguhnya seseorang itu dilihat daripada sahabatnya. Ya. Kemudian
Yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berevaluasi, membuat target, kemudian cari karir yang soleh, ya. Selanjutnya adalah Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada Anda istiqomah, memberikan kepada Anda kemudahan dalam melakukan amalan soleh. Karena sejatinya orang yang melakukan amalan soleh itu sulit, ya. Sulit baginya untuk istiqomah di atasnya. Sulit banget para pemirsa sekalian. Maka tatkala Anda bisa istiqomah dengan amalan itu, dengan apa saja yang Anda punya, maka yakinlah Anda akan berada pada titik yang paling tinggi. Tatkala Anda istiqomah dengan amalan soleh tersebut, ya. Maka para pemirsa Tabligh Akbar, azakumullahu taala jami'an. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima segala amalan soleh yang kita kerjakan dan menjadikan kita orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemenang-pemenang dan menjadi orang yang al-aid, baru kembali, ya, diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam melakukan amalan soleh di bulan Ramadan ini. Dan kita juga istiqomah setelahnya, ya, di hari-hari ini. Dan terakhir saya sampaikan kepada para pemirsa MRL Channel dimanapun Anda berada, bahwa kita sekarang sudah berada di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal ini ada banyak sunnah. Di antaranya adalah puasa 6 hari setelah bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadanan thumma atba'ahu sittan minasyawal kana kasiyami ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, syaratnya puasa Ramadan dulu, ya. Thumma atba'ahu sittan minasyawal. Kemudian dia mengikutkan dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, ya, kana kasiyami ad-dahri, maka puasanya itu seperti puasa selama setahun, ya. Jadi ya silahkan bagi para wanita atau secara umum yang mungkin punya kalla, ya, orang bahasa Makassar kalla atau utang puasa, silahkan dikodok dulu. Sebenarnya boleh aja kita puasa sunnah dulu baru puasa kodok. Sebenarnya puasa kodok itu dia pendapat dari madhab Hanabilah, ya, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Hanafiyah, ya, Imam Abu Hanifah yang mewajibkan puasa qadha dulu, puasa utang, baru puasa Syawal. Tapi jumhur mengatakan bahwa boleh, ya, silahkan puasa Syawal dulu baru puasa wajib, ya. Tapi lebih aman Anda tunaikan dulu yang wajib daripada yang sunnah, karena wajib itu, ya, dia harus lebih di atas tingkatannya daripada sunnah. Ya, tidak boleh yang wajib itu mengalahkan yang sunnah, ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Subhanakallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.